Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. وقال المصنف رحمه tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nomor 13 menceritakan tentang nasihat Allah beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ada dalam kurung nomor 1. Di bawahnya ada keterangan surahnya Ali Imran ayat 104. Itu baca masing-masing ya. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu. Nah, ini Allah yang menyuruh. Ada di antara kita satu golongan umat yang gawiannya itu menyeru, membawahi, mengajak kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, maka golongan mereka itu yang gawiannya menyuruh berbuat baik, mencegah kemungkaran, mereka itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Lalu yang mencegah atau menyuruh berbuat baik ini di sini dipadahkan sebahagian. Nah, tetapi yang sebahagian ini apabila posisinya keluar dari wilayah kewajiban kita. Apabila urusannya urusan pribadi kita, itu kada sebagian masing-masing. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bertakun terus. Terserah kowe kaman-kaman marah. Jadi yang bini nih, misal nih. Nah, mandam kayak si putih pais. Jadi yang laki la haula wala quwata illa billah, yang laki. Yang laki pas pundukan bahari Mang juga. La haula wala quwata illa billah yang laki. Nah, ini bisa jadi wali yang laki ini amunnya sabar, tapi sambil dipadahi kada putus asa, sambil didoakan. Nah, jadi kita melihat ada orang saleh, si bini yang keluar rumahnya membuka aurat. Kita jangan menyalahkan orang salih itu, bisa jadi sidin itu tutup pemadahi sudah. Dan sidin bersabar. Nah kayak itu. Cuma kita umpat jalur pikir. Nah, silahkan aja mencerai, silahkan aja mun kada maasi, tagur dulu kada maasi silahkan mencerai. Nah itu. Bemodal bahasa pulang ya kalau mana kawin ya Allah itu masalahnya. Itu pintangan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang penting kita ingatkan dulu lah. Lah abah nih beramal sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang macam-macam kada diterima oleh Allah apabila kita membiarkan di rumah kita, membiarkan anak kita menggawi sesuatu yang dilarang oleh Allah di hadapan mata kita sendiri. Nah itu jelas itulah langkah nomor 14, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, artinya Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, jadikan kamu sebaik-baik umat. Hendaklah engkau menjadi sepaling baik umat yang dikeluarkan buat membetulkan manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman dengan betul kepada Allah Ta'ala. Jadi munkawa kita ini kan umat Nabi Muhammad nih. Amun kawa kita ini bagian dari orang yang menyuruh kepada berbuat baik dan melarang daripada kemungkaran itu. Nah, jangan menghadang
Kada jatuh jadi ustad dulu makam hanya bersusuruh jah kada. Jangan menghadang jadi ustad, jangan menghadang jadi penceramah. Nah, yang wayah ini langsung bisa aja kita menyuruh berbuat baik, melarang kemungkaran. Nah, cuma ada aturannya bang lah. Jangan sampai kita melarang kemungkaran dengan cara yang mungkar. Itu sebenarnya menambah masalah. Orang menggawi mungkar, kita melarang, tapi caranya dengan kemungkaran. Orang berbuat kada baik, kita tagur, kada masih ping tempil-tempian langsung. Nah itu jangan dulu, kaina dulu, padahi dulu, langsung menempiling. Siapa tahu apa alasannya, nah kayak itu. Nah pacil alasannya, kayak ini kah, gitu kah. Nah kayak itu. Bahkan bila itu tanggungan kita, kada masih, lah ini ujar ulama. Apabila kada masih, kita padahi, jangan diberi makani, jangan diberi duit. Pokoknya diblokir urusan fasilitas. Anak kita kada masih, blokir fasilitas. Kada sembahyang, ampe diberi duit dulu. Maka itu. Cuma kalau urusan sembahyang itu, Nabi sudah melajari. Kan bersusuruh sembahyang ini kan kebiasaan. Amun kada tabiasa mulai lagi halus, ngalih katuhaannya. Umur 7 tahun dibiasakan sudah. Nah, dibiasakan sambil dilajari, sambil dihuluakan. Karena umur 10 tahun takara sedikit yang abah nih. Bila kada masih, nah bisa takara sedikit menjinjit segala macam. Karena bila sudah inya balik berakal, inya terbiasa sudah. Karena sebelum balik kan 10 tahun tuh biasanya belum balik lagi. 10 tahun belum balik, cuma karena sudah terbiasa pas balik inya seorangnya hendak. Kada basang dipadahi lagi. Subuh bangun seorangnya mencari pasahapan nak bodoh juga inya. Nah, karena sudah terbiasa. Nah, membiasakan itu nah urusan 5 waktu lawan anak itu hukumnya wajib bagi si wali. Bagi yang kuitannya tuh wajib hukumnya membiasakan tuh. Nah, jadi kada mudah-mudah juga lah, ada yang asal yang baulah aja bang. Urusan baulah cangkal bener. Lagi bila hujan, alhamdulillah aja. Cuma Imam Ghazali memadahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin sini memadahkan la amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 wilayah supaya jangan terjadi konflik horizontal di bawah ini. Supaya jangan terjadi perpecahan di tengah umat. Nah, Imam Ghazali memadahkan apabila urusan menyampaikan ini haram, ini halal, ini boleh, ini kada, ini sah, ini batal, yang menyampaikan tuh wilayah ulama. Jadi ulama menyampaikan, kada boleh berdiam. Jangan menghadang orang minta fatwa, jangan. Kita harus peka bila melihat padahal ini salah, ini bujur. Kada aja, kada dajum minta fatwa aja. Kada langsung sampaikan aja, karena itu kewajiban. Bila kita tahu, jangan berdiam. Sampaikan, ini kada boleh. Ini kada boleh. Ini kada boleh. Kai boleh hai. Sampaikan. Nah, karena urusan yang bakakarasan, bata tangkapan itu alat negara. Nah, jadi Imam Ghazali alat negara. Polisi yang turun tangan. Cakai berbahari itu tentaranya, prajuritnya yang turun tangan. Yang memerintah. Ulama sekadar menyampaikan. Kadusa gin ulama turun tangan mudah kayak bawa kayu juga kadusa. Itu urusan polisi. Nah, Imam Ghazali madahkan gini nih. Nah, masyarakat bang, masyarakat 2 menyikapi kemungkaran di kampung nih 2 macam. Pertama, hati kada katuju. Yang kedua, jangan umpat bergabung di situ. Nah, 2 caranya. Kayak ulun nih, kan ulun yang masyarakat biasa. Hendak berpandir mendahkan boleh, kada tahu ulun hukumnya, berdiam aja. Hendak mendatangi mudah kayak bapaksaan menengati, kada bani juga. Orang ciling ingin buka. Nah, lalu kayak apa tugas ulun? 2 macam. Pertama, hati ulun kada katuju melihat kemungkaran itu terjadi. Yang kedua, bajauh, jangan baparak. Ini mah hurung juga, ilih bagus lih aja. Tapi bapak dah kada katuju. Misal di situ terjadi perjudian misalnya. Kita jangan mahurung. Hati kada katuju, jangan mahurung ke situ.
Baugah kita. Jangan lalu jalan situ. Nah, itu caranya. Ya bisa, yang di kampung ini adalah yang masih juga yang buntut. Adalah buntut, yang jual buntut nih. Nah, ulamanya di kampung tuh badiam. Karena badiam dikira masyarakat itu sunnah. Gawian sunnahnya badiam aja bang. Apalagi generasi ini kada tahu jualnya, abahnya buntat juga kada tahu generasi ini pinarami dikiranya sunnah muakkadah pulang. Para sayang generasi muda ini nah gara-gara kada ada yang memadahinya. Ulamanya badiam. Karena ulamanya badiam, lalu damai-damai aja di kampung ini. Polisinya pulang kada bergerak. Datang ke situ minta duit naham. Masyarakatnya mahurung pulang. Aku nih jauh masyarakat ada pang ada dengaran bahwa tuh kada boleh. Tapi rami panglih aja. Mahurung ke situ melihat. Oh kandang aja. Kada bapak juga aku ada kada nukar juga aja. Cuma katujuh mahurung. Dapat rokok sebungkus yang mahurung nih. Nah itu kada boleh nang kayak itu. Nah, jadi tabarat panglah amar ma'ruf itu nyaman pian. Nahi mungkarnya tangalih sedikit. Tangalih sedikit. Karena ngalih maka sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, kita masyarakat cukup hati kada katuju dan menghindar dari kumpulan itu. Nah, ulamanya jangan berdiam dan alat negaranya bertindak. Nah, kayak itu. Yang ke-15 wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yutuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Ujar orang khutbah. Artinya orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, amun kita badiam berarti malihatakan inya jagar celaka. Harusnya kita jangan badiam, menolongi. Nah, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Ini ciri khas orang beriman. Nah, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ciri khas orang beriman, sakurang-kurangnya kita kada katuju mun ada terjadi kemungkaran, sakurang-kurangnya kada katuju. Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Tajul Arus memadahkan, bila ada kemungkaran kita kada wani menagur, masam barang muha, sambil baugah sambil masam muha. Nah kayak itu, jangan model kayak sependapat kayak itu. Nah, jangan model kayak sependapat tuh nah. Nasihat Allah tentang cara menyampaikan ilmu agama. Nah, sambungan sedikit lagi lah. Ini Allah memberikan nasihat cara menyampaikan ilmu agama. Bisa ke anak, bisa ke bini, bisa ke orang. Yang nomor 16, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah, artinya maka disebabkan rahmat dari Allah engkau hai kekasihku Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling engkau. Nah, ini tabiat atau kelakuan atau sikap wali-wali Allah nah kayak itu bila beramar ma'ruf nahi mungkar atau bersusuruh itu dengan cara lemah lembut. Dengan cara lemah lembut, kada langsung kasar, dipadahi imbah nintu pulang dibawai makanan. Nah, ada kulo yang kisah guru sekumpul bahari di kampung itu maksiatnya terus. Ada Habibnya wali. Jadi si Habib wali ini mengawani orang-orang bermaksiat itu, dikawani sidin sampai waktu makan makanan sidin yang memberi makan nih.
seharian, semalaman, semingguan, nang itu beberapa bulan, nang itu ada yang bermalam di rumah sidin aja. Sidin beli makan nih, karena wayah guring-guringan. Hah? Cara beramar ma'ruf nahi mungkar nang kayak itu caranya, bisa juga ada nang kayak itu caranya. Yang bagusnya nang kayak itu pang. Jadi kada sampai yang bakal lahian itu nah. Jadi dengan cara yang lemah lembut ya kita. Bahkan pian kalaunya di daerah Martapura lah Tunggulirang ada seorang ulama besar di situ. Nah, sidin ini bilanya lalu melihat orang yang pina gawian kada bagus tuh. Nah, cara sidin menagur itu sidin yang berdahulu memberi salam. Assalamualaikum ya sidin. Yang diberi salam ini misalnya berlima nih, berlimanya langsung insaf sadar dan bertaubat lawan Tuhan. Nah, sidin dengan nambah lembut saja, kada menciling-ciling tuh. Cuk, ya sidin. Ulu nempat lalu lah. Assalamualaikum, ya sidin. Lalu yang asalnya kada bagus gawian tuh ampih. Bebut yang kada baik. Nah, itu caranya menagur dengan cara lemah lembut. Ada yang menyesal, ada yang menangis-nangis imbah sidin lalu itu nah. Nah, itu cara orang bahari. Jadi kita masyarakat nih kalau beramar ma'ruf nahi mungkar ke orang lain bukan ke tanggung jawab kita, itu jangan terlalu kasar. Apalagi gaya model kayak hendak menggaru sikat kayak itu. Jangan. Itu cagar bakal lahian cagarnya. Nah. Lemah lembut Nabi memadahi. Model kayak misalnya orang ninto nah di atas pohon. Ini perumpamaan lah dan kitab Ihya ada tuh nah. Orang ini di atas pohon, pohonnya itu berduri-duri, hendak gugur. Nah, jadi kita, anak kita di atas pohon hendak gugur, kita suruh turun, menyuruh turun tuh bagimit. Pohonnya sudah berduri-duri dan hendak gugur. Bila kita pindah gerongsong gugur belaluannya tuh. Nah, bagimit, mun ditarik pang, rabitnya karena duri-duri. Nah, jadi bagimit, nang kayak itu. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar bertahap. Maka orang yang menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar ini harus berjiwa lapang dada aja kita. Nah, apalagi misalnya jadi ustadz kah, penceramah kah misalnya, itu harus penyabar benar. Inggih ya kita. Kurang lebih aja tuh. Jangan sampai hanya sekali berceramah nih. Aja. Sekalinya imbah keluar pada masjid bawalan bakal lahian. Nah, sekali tampil langsung bakal lahian. Bahasa sarangan itu tak salah tuh. Ada salah nang kayak itu caranya. Ada bagus nang kayak itu. Jadi kita beramar ma'ruf nahi mungkar tuh ada tekniknya, ada politiknya aja kita. Nah, ada politiknya. Satu tahap, lalu ke tahap kedua, tahap ketiga. Jangan mudah kayak langsung gerasah-gerusuh nang kayak itu. Sebab mau kita langsung menciling-ciling, gerasa-gerusuh, langsung hambat sana, hambat sini, hantam sini, Nabi memadahi. Allah memadahi lawan Nabi karena bubuhannya itu kita menjauhkan diri dari engkau. Nah, lalu dakwah ada sampai akhirnya. Yang nomor 17. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini bagus banget diamalkan lah ini. Artinya sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri. Nah, terasa susah hati karena melihat kamu membatahi ajakannya. Artinya utusan atau orang yang hendak beramar ma'ruf nahi mungkar itu orangnya pamarasan. Nah, hatinya itu pamarasan dan sangat menginginkan lawan kita supaya beriman dan supaya selamat. Nah, menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu terhadap orang yang mukmin, sangat balas kasihan lagi penyayang. Kalau perhatian kita yang menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar ini kada penyayangan, kada pamarasan, ngata ngalih sedikit. Jadi mau kita hendak bersusuruh, berbuat baik, melarang kemungkaran, dasarnya tuh karena sayang dan cinta. Itu dasarnya. Nah, Nabi madahin kayak itu dasarnya karena sayang dan cinta. Bahkan seandainya kepentingan pribadi kita tuh yang diganggu, kita kurang lebih aja. Misalnya madahi orang, misalnya kita nih, kini aja. Bakal keluar dari masjid hilang sandal kita.
Ada gantiannya capal yang beluang tumitnya. Itu gantiannya. Kada menganggap kita santai aja Bapak aja kita. Nah, kasihan aja kita, bahkan di hati aja kita ambil aja. Kada Bapak, ada masalah. Jangan model kayak Bakarinah duduk di muka masjid gitu nah, mangkat tangan pulang kain aja. Buhan kampung kada tahu lagi aku nih ya. Mau. Ini yang mana yang mau ambil nih 7 turunan muntah darah nih aja. Nah, langsung kayak itu kada bagus nih gitu akhlaknya. Jadi pamarasan supaya yang mengambil harta kita, duit kita atau apapun itu nyata makan yang halal langsung diikhlasakan. Kayak itu caranya. Diikhlasakan aja. Isu kena hilang pulang tuhnya diikhlasakan, Bang. Artinya berdiam aja kalau sampai pengumuman itu berdiam aja. Hilang misalnya inggih kita. Bila inya tamakan yang halal ya sadar tuh kan maling tuh. Kenapa bubuhan maling tuh kada mau sadar? Karena yang dimakannya haram terus. Kenapa haram terus? Yang kehilangan nih kada pernah ridha. Yang kehilangan nih kada pernah ridha, masuk penjara, keluar penjara jadi bos maling. Asalnya masuk kan karena maling aja. Sedih keluar jadi bos maling. Karena yang kehilangan ini kada pernah mengikhlasakan. Coba cak ikhlasakan tamakan yang halal, keluar bisa jadi wali itu. Karena sudah dipadahkan makanan yang haram menumbuhkan gawian yang haram juga. Nah. Sedikit lagi semuanya lagi dah. Kat dulu. Ulun tadi kau membalik nah kejauhan. Dikit kah? Oh, habislah. Nah, insyaallah kita sambungin nah. Selanjutnya sambungannya nasihat Allah tentang berpegang dengan agama Allah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.